Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Ayu Ashifa, NIM 1913201026, kelas 2A Kesehatan Masyarakat, Universitas Fordokok. Dosen pembimbing Ibu Santria Deli Susanti. Baiklah, di sini saya menyanggupi tugas dari Ibu Santria Deli, yaitu promosi kesehatan tentang bencana COVID-19. Yang saya akan bahas yaitu tentang krisis gizi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Wabah ini berasal dari Wuhan, Cina, dan telah menyebar ke seluruh negara. Tanda-tanda dan gejala dari virus corona yang pertama yaitu demam hingga lebih 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Ketiga, letih dan lesu. 4, sesak nafas. Berikutnya, bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem kekebalan tubuh tetap meningkat. Yang kedua yaitu ketika batuk atau bersin, tutup hidung, mulut Anda dengan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam seperti ini. Berikutnya, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian tempat jauh. Terus, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Berikutnya itu hindari menyentuh mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Menggunakan masker kemanapun Anda bepergian. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan dari tempat Anda bepergian ke tong sampah. Berikutnya itu menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang terakhir yaitu hindari berpergian keluar rumah saat merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Baiklah, saya akan masuk ke materi saya. COVID-19 dimulai sebagai krisis kesehatan, tetapi gangguan dalam sistem pangan dan mata pencaharian masyarakat dapat menciptakan tidak hanya krisis pangan, tetapi juga krisis gizi. Angka masalah stunting pada anak sangat kurus tersebut berisiko akan meningkatkan saat kondisi wabah seperti saat ini. Kegiatan pos pelayanan terpadu atau posyandu menurun saat pandemi, sehingga kondisi ini rentan status gizi balita dan anak yang juga ikut menurun. Dalam satu piring atau makanan pokok, buah dan sayur serta lauk. Asupan buah dan sayur harus diperbanyak pada masa pandemi ini, karena mengandung banyak vitamin yang berpengaruh untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Gizi buruk umumnya disebabkan oleh kurang makan akibat suatu krisis, yaitu krisis ekonomi keluarga. Sebagai dampak dari COVID-19 kini menimpa banyak rumah tangga Indonesia, apalagi pasca diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara parsial di beberapa kota besar. Suara-suara orang yang kurang mampu adalah keluhan tentang kondisi sulitnya mengonsumsi makanan yang layak gizi, rumah yang tidak layak huni, rendahnya daya beli, buruknya sanitasi lingkungan yang akan mengakibatkan sangat rentan terkena COVID-19 dan ketakutan bila ada anggota keluarga yang sakit karena tak mampu berobat. Pengangguran di mana-mana dan penghasilan masyarakat telah jatuh merosot. Kini dengan adanya wabah COVID-19, keluhan utama masyarakat adalah bagaimana menyambung hidup sehari-hari untuk keperluan pemenuhan pangan agar asupan gizi mereka tetap optimal. Lalu timbullah kemudian krisis pangan di masyarakat yang mendorong pemerintah meluncurkan program bantuan sembako. FAO tahun 2015 merumuskan 4 dimensi yang harus diperhatikan berkelanjutannya untuk mencapai ketahanan pangan, yaitu pertama, ketersediaan makanan, kedua, akses yang terjangkau, ketiga, penggunaan dan pemanfaatan makanan, keempat, yaitu stabilitas. Pemenuhan 4 dimensi tersebut dapat menjadi masalah di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini.
kegagalan mewujudkan ketahanan pangan dapat berujung pada kondisi kerawanan pangan yang kronis, yaitu kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal dalam periode waktu yang lama. Untuk itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan berkelanjutan terkait ketahanan pangan sangat dibutuhkan, meskipun pemerintah telah mengelontorkan bantuan sosial melalui pembagian sembako dari beragam pos dan dana sosial, namun belum menjangkau seluruh kelompok yang rentan. Kebijakan kompensasi memang berperan penting menyelamatkan masyarakat yang berada pada ruang konsumsi margin, tetapi tidak efektif untuk ketahanan jangka panjang di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi ini. Perwakilan dari UNICEF menjelaskan, jika kita tidak bertindak dari sekarang untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, krisis kesehatan bisa menjadi krisis yang menjadi lebih luas, sehingga menghambat bahkan menimbulkan kemunduran dari kemajuan yang sudah diciptakan oleh Indonesia melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Baik, itulah informasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.